Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, salah satu produsen tekstil di Indonesia, PT Merak Chemicals Indonesia atau MCCI, yang merupakan produsen bahan baku di sektor tekstil dan kemasan plastik, menyatakan siap memperkuat pasokan bahan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut diungkap oleh Presiden Direktur MCCI, Anang Aji Sunoyo, dalam keterangannya pada Senin 18 Agustus lalu. Selain menegaskan kesiapan perusahaannya, ia juga menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan sejalan dengan program substitusi impor dan hilirisasi industri yang sedang dijalankan pemerintah. Anang berpendapat bahwa kehadiran produsen lokal bukan hanya soal ketersediaan produk, namun juga berdampak langsung terhadap efisiensi industri secara keseluruhan. Menurutnya, dengan suplai dalam negeri yang kuat, para pelaku industri tekstil dan plastik dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta lebih tangguh dalam menghadapi fluktuasi harga global. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke kasus pajak. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendorong pemerintah agar tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk pada masyarakat, serta membebaskan pajak bagi usaha-usaha yang belum untung. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Abdul Aziz, dalam siaran persnya pada Senin 18 Agustus lalu. Ia menegaskan sesuai dengan amanat Ijtima Ulama MUI yang diputuskan dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 5 tahun 2015, mengingatkan agar pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan ringan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah. Ia juga mendorong agar pemerintah mencari sumber pendapatan negara lainnya atau pendapatan selain pajak agar rakyat tidak terbebani pajak yang tinggi. Selain itu, Abdul Muiz juga menegaskan bahwa pajak tidak dapat disamakan dengan zakat atau wakaf, dikarenakan pajak berlaku kepada semua orang berbeda dengan zakat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan pajak dengan zakat dalam konteks keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa keduanya memiliki mekanisme untuk menyalurkan hak orang lain yang ada di dalam penghasilan seseorang. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Anggota Komisi 4 DPR RI, Rina Saadah, mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola pasokan beras nasional, merespon berkurangnya pasokan beras premium di retail modern saat ini. Hal tersebut ia ungkap dalam keterangan tertulisnya pada Senin 18 Agustus lalu. Selain mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap pasokan beras nasional, Rina menyebut kondisi berkurangnya beras premium di retail akan membuka peluang baru bagi penggilingan padi kecil di pasar tradisional. Namun ia juga mengatakan, tetap dibutuhkan kewaspadaan agar momen tersebut tidak menimbulkan risiko bagi perekonomian secara luas. Menurutnya, dengan kembalinya peran penggilingan kecil, maka distribusi manfaat ekonomi akan merata ke petani dan pasar tradisional. Rina merinci 3 hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, mendukung modernisasi penggilingan padi. Kedua, menjaga stabilitas harga gabah. Ketiga, memastikan distribusi dan logistik berjalan dengan efisien. Java TV melaporkan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, menegaskan peran penting MPR RI yang ia sebut sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi negara, yang ia sampaikan pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT RI pada Senin lalu.
Hal tersebut ia tegaskan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 18 Agustus lalu. Selain itu, ia menekankan bahwa MPR harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus tetap utuh, relevan, dan menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Muzani juga menyebut bahwa MPR juga perlu cermat dalam mengkaji jalannya penerapan sistem presidensial agar berjalan efektif dan mencegah agar tidak tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Muzani memandang dinamika ketatanegaraan Indonesia kerap dihadapkan pada dilema antara nilai perjuangan kebangsaan dan gagasan ideal, sehingga tak jarang berujung pada konflik di akar rumput. Oleh karena itu, ia mengingatkan hal tersebut merupakan bentuk ancaman nyata yang dapat menghancurkan cita-cita bangsa. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, terpidana kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi Satrio, dan Sane Lucas mendapat remisi selama 6 bulan masa tahanan. Adapun remisi yang didapat dalam rangka peringatan HUT RI ke-80. Hal tersebut dibenarkan oleh Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyo dalam keterangan pada Senin 18 Agustus lalu. Dalam keterangannya, Fajar juga menjelaskan remisi yang diterima oleh Mario Dandi terdiri atas remisi umum dan remisi dasawarsa. Rinciannya, remisi umum 3 bulan, sementara remisi dasawarsa sebesar 90 hari. Selain Dandi, rekan Dandi, yakni Sane Lucas, juga mendapatkan remisi kemerdekaan dan remisi dasawarsa, yang ditotal sejumlah 6 bulan masa tahanan. Sebagai tambahan informasi, Mario Dandi telah menjalani masa hukuman terhitung sejak 22 Februari 2023. Dandi divonis selama 12 tahun penjara akibat melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Java TV melaporkan. Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas memastikan pemutaran lagu di ruang non-komersial seperti acara hajatan maupun pernikahan tidak dikenakan kewajiban royalti. Hal tersebut diungkap oleh Supratman usai acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 18 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa pemutaran musik di acara nikahan tidak untuk dikomersialkan. Sebaliknya, kondisi tersebut berbeda dengan kafe maupun restoran. Supratman mengatakan bahwa kafe dan tempat komersial tetap berkewajiban membayar royalti atas musik yang diputar, dikarenakan sifatnya yang mengambil untung. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak buta terhadap penerapan aturan tersebut. Di akhir, Supratman mengingatkan bahwa royalti bukan hanya karena Undang-Undang Hak Cipta, melainkan ada hukum internasional mengenai perlindungan hak cipta, termasuk royalti atas musik, yaitu Konvensi Bern. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar selanjutnya pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa kafe tetap berkewajiban untuk membayar royalti atas musik yang diputar. Hal ini dikarenakan kafe tetap mengambil untung dari pemutaran musik tersebut. Hal tersebut ia sampaikan kala menghadiri acara Hari Konstitusi di Jakarta pada Senin 18 Agustus lalu. Selain menegaskan kewajiban kafe untuk membayar royalti, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mendengarkan masukan dari semua belah pihak. Ia tidak ingin perlakuan royalti musik memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan mendengarkan masukan dari seluruh pihak agar penerapannya berjalan dengan adil. Di akhir, Supratman mengingatkan bahwa royalti bukan hanya karena Undang-Undang Hak Cipta, melainkan ada hukum internasional mengenai perlindungan hak cipta, termasuk royalti atas musik, yaitu Konvensi Bern. Java TV melaporkan.
Beralih ke game populer Roblox pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mendukung wacana pemblokiran game daring Roblox jika permainan ini dinilai sangat membahayakan dan mengganggu. Hal tersebut disampaikan oleh Arifah Fauzi selaku Menteri PPPA dalam keterangannya pada Senin 18 Agustus lalu. Selain menyebut akan memblokir Roblox jika mengganggu, ia menghimbau agar pengembang bisa memperbaiki konten yang ada di dalamnya agar tidak diblokir. Arifah juga setuju bahwa game yang menimbulkan kekerasan dianggap berbahaya. Hal tersebut dikarenakan banyak anak usia dini yang terkadang belum bijak menggunakan gawai atau gadget. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar orang tua perlu membimbing anak-anak mereka dalam menggunakan gawai. Adapun saat ini Kementerian PPPA tengah mengkaji game tersebut bersama dengan dua kementerian terkait lainnya, yakni Kementerian Dasar dan Menengah dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meminta agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK diaudit imbas carut-marut pembayaran royalti. Hal tersebut diungkap oleh Supratman dalam keterangannya pada Senin 18 Agustus lalu. Selain meminta agar diaudit, Supratman juga berharap agar pembayaran royalti kepada pemilik atau pencipta suatu karya musik bisa transparan. Selanjutnya, Menteri yang juga politikus tersebut menyatakan adanya audit tersebut bukan berarti pemerintah mencari kesalahan LMK dan LMKN, melainkan menentukan sistem pembayaran yang tepat. Karena pembayar royalti tersebut lambat laun kian menjadi polemik di kalangan masyarakat. Di akhir, terkait dengan audit tersebut, Kementerian Hukum dikabarkan akan mengumpulkan semua pihak terkait dan mendengarkan masukan terkait dengan kebijakan royalti. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, kuasa hukum mantan karyawan Sritex, Mahasin Rohman, menyebut bahwa total hak-hak mantan buruh pabrik Sritex yang harus dibayarkan oleh kurator adalah mencapai sekitar 248 miliar rupiah. Diketahui PT Sritex, sebuah perusahaan tekstil yang berusia 58 tahun, telah menghentikan seluruh operasionalnya sejak 1 Maret 2025, setelah sebelumnya dinyatakan pailit. Sementara itu, hingga saat ini sebanyak ribuan ex-buruh masih menunggu kejelasan mengenai pencairan pesangon dan tunjangan hari raya atau THR yang seharusnya menjadi hak mereka setelah putusan pailit PT Sritex oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 18 November 2024 lalu. Sementara itu, salah seorang tim kurator kepailitan Sritex, Denny Ardiansyah, mengungkap bahwa sejumlah aset milik Sritex telah masuk ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Solo dan Semarang untuk proses lelang. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.